Halo semua, kembali lagi di channel saya, Meike Teja Saputra, psikolog klinis. Di channel ini, saya akan membahas seputar perkembangan anak dan pada seri ini, pembahasannya berfokus pada masalah perilaku dan emosional. Masalah perilaku dan emosional ini bisa diamati indikator-indikatornya pada anak usia sekitar 36 hingga 72 bulan atau 3 sampai 6 tahun yang setiap satu persatu indikatornya akan saya bahas di channel ini. Sebelum masuk ke indikator yang akan kita bahas hari ini, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa ketika anak menunjukkan satu indikator yang saya jelaskan di setiap videonya, bukan berarti anak tersebut pasti mengalami masalah perilaku dan emosional. Orang tua tetap perlu mengkonsultasikannya dengan ahli untuk mengetahui kepastian masalahnya. Video ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi orang dewasa terdekat bagi anak seperti orang tua, pengasuh, pendidik, atau kerabat terdekat lain seperti tante, om, kakek, atau nenek agar dapat mengenali perilaku-perilaku yang perlu diamati lebih jauh lagi karena kemungkinannya berpotensi mengganggu perkembangan anak untuk bisa berkembang secara maksimal. Dengan mengamati perilaku anak, orang dewasa dapat mendeteksi jika sekiranya anak membutuhkan bantuan lebih untuk mengatasi masalah yang ia hadapi. Kali ini, indikator yang akan kita bahas adalah mengenai keluhan sakit yang muncul dari anak. Akan tetapi, sakit yang dimaksud di sini bukan sakit biasa, melainkan rasa sakit yang muncul di waktu-waktu tertentu. Rasa sakitnya bisa berupa tiba-tiba sakit kepala, sakit perut, mual, atau sakit fisik di bagian spesifik lainnya. Sampai di sini mungkin mama papa semua bertanya-tanya, kok sakit kepala dan sakit perut menjadi salah satu indikator masalah perilaku dan emosional? Sakit dalam hal ini sesungguhnya bukanlah sakit yang bersifat fisik, namun lebih ke masalah psikis atau psikologis. Salah satu yang dapat membedakannya dari sakit fisik umumnya adalah waktu munculnya gejala sakit tersebut. Biasanya rasa sakit yang terkait dengan ini ketika ada hal-hal tertentu yang akan terjadi, misalnya anak merasa sakit perut setiap hari Senin pagi saat mau sekolah. Atau sakit kepala saat hari di mana ada pelajaran tertentu dan hal-hal sejenis lainnya. Namun, hal ini bukanlah sakit yang dibuat-buat oleh anak, melainkan rasa sakit yang benar-benar dirasakan mereka sebagai bentuk atau manifestasi dari rasa stres yang secara psikologis mereka rasakan. Rasa stres pada anak-anak biasanya dipicu oleh permasalahan di sekolah, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan teman, pindah ke lingkungan baru, dan umumnya karena ketidakmampuan anak untuk mengelola rasa cemasnya. Jika dibiarkan begitu saja, masalah ini berpotensi menjadi masalah yang lebih besar dan berdampak buruk pada kesehatan perilaku atau fisik anak, hingga dapat memengaruhi pencapaian akademisnya. Maka dari itu, apabila orang tua merasa buah hatinya memunculkan gejala-gejala seperti mengeluh sakit di saat-saat tertentu, orang tua sebaiknya tetap menanggapi keluhan anak dan amati lebih dalam lagi gejala-gejalanya. Apa yang memicu rasa sakit yang dirasakan anak? Apa yang terjadi sebelum dan sesudah rasa sakit tersebut? Kapan saja rasa sakit itu muncul? Seberapa sering hal ini terjadi? Bagian apa saja yang sakit? Jangan anggap sepele dan konsultasikan dengan ahli jika dibutuhkan, terutama
jika munculnya keluhan sakit ini disertai dengan munculnya indikator-indikator lain yang saya jelaskan di seri ini. Jika gejala sakit masih berlanjut, ada baiknya orang tua atau orang dewasa di sekitar anak membawa anak melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Namun, apabila dari pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya masalah medis, maka ada baiknya orang tua membawa anak konsultasi ke psikolog ataupun psikiater anak yang ada di sekitar Anda. Jadi, itu dia pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya.